Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Sultan Property. Alhamdulillah saat ini Sultan Property sedang berada di salah satu proyek syariah, apartemen kos syariah The Kos Indonesia. Ya, apartemen kos syariah terbesar di Indonesia yang memiliki luas lahan 1,74 hektar, terdiri dari 7 tower, 6 tower hunian dan 1 tower komersil. Ya, saat ini di belakang kami adalah tower C yang sebentar lagi insya Allah akan dilakukan topping off. Yang berita bagusnya masih tersedia 20-an unit lagi Bapak Ibu. Insya Allah akan diserah terimakan bulan Oktober November 2021 ini. Jadi buat Bapak Ibu yang mau menjadi juragan kos, yang mau punya investasi yang menjanjikan di masa depan, segera survei ke lokasi karena unitnya untuk yang ini ya Bapak Ibu, yang sedang dibangun ini di Tower C tersedia 20 unitan lagi. Jadi segera ikuti survei serentaknya Pada hari Ahad tanggal 7 Maret 2021 ini. Silahkan hubungi kami Sultan Property. Baik. Ya, saat ini saya sedang berada dengan Pak Kerja, salah satu owner dari apartemen The Kos Syariah Indonesia ini. Nah, saya ingin menanyakan konsep dari apartemen kos ini seperti apa ya Pak? Kira-kira iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep The Kos Indonesia memang mengambil segmen apartemen kos, berbeda dengan apartemen umumnya karena di sini kita pisah gedung untuk laki dan perempuan. Ikhwan dan akhwat terpisah ya Pak? Terpisah, kemudian juga kebetulan lahan yang ada juga 1,7 hektar dan yang kita bangun hanya 30%. Jadi konsepnya selain terpisah hubungan akhwat juga mengkonsep untuk banyaknya area terbuka hijau nanti. Berarti lahan fasilitasnya sangat banyak di sini ya Pak? Betul, jadi fasilitas juga kita bedakan untuk laki-laki dan perempuan akhwat tadi, termasuk kolam renang nanti kita pisahkan. Dan rasio parkir kita 1:5, jadi sesuai dengan standar yang ada regulasi. Karena tadi kita punya sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan parkir nanti para pengguna. Saat ini progres legalitas sudah sampai di mana ya Pak? Ya, jadi alhamdulillah progres legalitas semua sudah selesai. Jadi dari kepemilikan tanah sudah dimiliki sepenuhnya oleh developer, dan enggak kita biasanya kan ada developer terus diolahin lagi ya, karena kita syariah kita tidak melakukan itu, jadi masih kita miliki. Kemudian dari sisi izin, dari 7 gedung insya Allah yang kita akan bangun dengan 7 lantai ini izinnya sudah paripurna sampai IMB. Alhamdulillah. Jadi insya Allah dari lahan dan izin semua sudah clean and clear ya. Baik Pak. Gedung yang sedang dibangun di Blok C ya Pak. Nah, untuk Bapak Ibu semua, informasinya di Blok C ini yang akan serah terima awalnya kira-kira di bulan Juli tahun ini ya Pak ya? Insya Allah. Awal serah terima, awal bulan Juli tahun ini, lalu infonya masih tersedia beberapa unit lagi ya Pak ya? Iya betul. Ya bisa
minta diinformasikan. Di 7 gedung ini tower D yang paling awal kita bangun. Tadinya kita 2 gedung Pak, Alhamdulillah dengan pandemi COVID dan banyak keterbatasan di supplier dan lain-lain. Sementara ini 1 gedung yang kita fokuskan, gedung C ini. Nah, gedung C alhamdulillah dari 320 unit masih tersedia sekitar 20-an unit Pak. 20-an unit. Jadi 20-an unit nanti insya Allah delivery paling awal di bulan dulu. Jadi sangat menarik nih peluangnya. Ya. Jadi bisa duluan ya nanti di Bumi insya Allah. Baik. Lalu mengenai harganya di 20-an unit ini yang saat ini sedang ditawarkan, harga promonya berapa Pak? Harga kita ini semenjak open alhamdulillah kita belum naikin harga Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Namun dengan besok bulan ini kita topping up, ada rencana ke sana, tapi untuk Bapak Ibu nanti yang berminat ini masih kita buka di harga yang sangat terjangkau 270 juta. Nanti tentu belum termasuk promo nih. Promo nanti bisa coba dihubungi. Kemudian harga sudah termasuk PPN, sudah termasuk dengan furnish Pak. Wah, super. Furnish sudah termasuk, jadi ada kasur, ada dipan, ada meja belajar, ada kursinya, ada lemari, ada kitchen sink, udah lengkap semua, tinggal nanti siswanya aja bawa koper ya Pak ya? Tinggal bawa koper aja, tinggal datang bawa koper udah bisa. Nah itu jadi tinggal 20 unit duluan. Ya, Bapak Ibu, itu kabar baiknya. Jadi jangan tunggu lama lagi, segera menghubungi kami di nomor 0822 6011 2886. Karena Bapak Ibu sahabat Villa masih berkesempatan mendapatkan 20 unit terakhir harga perdana. Karena Bapak Ibu sahabat Villa akan bersaing dengan penonton channel Sultan Property lainnya untuk mendapatkan 20 unit terakhir di Tower C ini, yang insya Allah serah terima 20 unit terakhir ini tidak lama lagi, yaitu pada bulan Oktober-November 2021. Jangan tunggu video ini sampai selesai, segera telepon kami agar Bapak Ibu sahabat Villa lah yang beruntung menjadi juragan kos di apartemen kos syariah yang terbesar di Indonesia ini. Terima kasih Pak Perja atas waktunya. Barangkali mau penutupan. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali nanti berminat untuk hadir. Insya Allah kita tetap melakukan protokol COVID di sini, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada kami juga yang terkena COVID. Nah, dan juga nanti sambil di sini jangan lupa aja keluarga mungkin bisa sambil nanti mencoba berkuda di sini, ada fasilitas berkuda. Gitu mungkin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu semua yang sudah tidak bersabar lagi ingin menjadi juragan kos, sembari menonton video review kali ini, silahkan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini, karena sisanya hanya tersedia 20-an unit lagi untuk di tower yang sedang dibangun di belakang kami ini. Baik, mari Bapak Ibu kita review semua. Apartemen kos syariah terbesar pertama di Indonesia, The Kos Indonesia. Baik Bapak Ibu Sobat Villa, mari kita mulai reviewnya. Kita mulai dari tower yang sedang dibangun ini. Ini adalah tower C. Dari 7 unit tower dibagi menjadi 6 unit tower hunian dan 1 unit tower komersil. Unitnya tower yang dibangun saat ini adalah unit tower C. Kabar baiknya masih tersedia sekitar 20 unitan lagi ya Bapak Ibu sahabat Villa. Jadi buat Anda yang mau cepat mendapatkan unit di The Kos ini, silahkan kunjungi survei serentaknya di Ahad besok tanggal 28. Jangan sampai kehabisan unit yang tersisa, sedikit lagi untuk yang ada di Tower C ya Bapak Ibu sahabat Villa. Jadi di sini terdiri dari 7 unit tower, 6 unit tower hunian dan 1 unit tower komersil.
Luas lahan The Cost sendiri lebih kurangnya 1,74 hektar, Bapak Ibu. Untuk kamar kosnya sendiri lebih dari 1000 unit kamar kos. Legalitasnya serata title ya Bapak Ibu, setara dengan sertifikat. Karena ini merupakan kos vertikal, jadi masuk ke dalam legalitas apartemen ya Bapak Ibu. Legalitasnya itu SHM SRS atau sertifikat hak milik satuan rumah susun. Untuk lahannya sendiri ini sudah dimiliki oleh pihak developer dari The Cost ya, ini PT Amanah Realty dalam bentuk legalitas SHGB. Jadi buat Bapak Ibu yang mau menjadi juragan kos maupun yang anaknya nantinya mau kuliah di IPB, karena ke IPB tidak begitu jauh dari sini, dapat ditempuh hanya lebih kurang 5 menitan ya Bapak Ibu. Developer The Cost ini atas nama PT Amanah Realty, yang dalam mengembangkan proyek ini, developer ini menunjuk beberapa konsultan, antara lain PT Rahna Matra Indonesia sebagai konsultan perencanaan, mencakup arsitektur, struktur, dan mechanical electrical plumbing, yang sudah sangat berpengalaman mengurus proyek-proyek besar. Dan untuk konsultan quantity surveyornya ditunjuk PT Kora Antar Buana, juga telah mengerjakan proyek berskala nasional dan internasional. Dan untuk mengawal akad-akad yang dipakai di dalam jual beli ini agar selalu dalam koridor fikih muamalah, ditunjuk Syariah Wealth Management sebagai majelis pengawas syariahnya. Majelis ini diawasi oleh Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi. Jadi insya Allah PT Amanah Realty betul-betul menunjuk konsultan yang berkompeten ya Bapak Ibu, sehingga proyeknya dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita lihat ke dalam kantor dari developer PT Amanah Realty ini atau The Cost Indonesia. Ini kantor pemasarannya ya Bapak Ibu, sahabat villa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, ini dia kantor apartemen syariah terbesar pertama di Indonesia, The Cost Indonesia. Jadi di dalam kawasan The Cost sendiri sudah tersedia marketing office-nya. Jadi nanti Bapak Ibu insya Allah bisa kami layani di sini. Semoga Bapak Ibu berkenan.
Nah, di sini ada marketnya. Ini kita lihat ke marketnya Bapak Ibu. Ya. Ini bagian dalamnya ya. Ibu, nanti ada showcase unitnya, kita bisa lihat ke langsung seperti apa fisik dari kamar kos di The Kos Indonesia ini. Ini bentuk kamar kosnya Bapak Ibu. Ada yang luasannya 16 meter persegi dengan lebar 3 meter dan panjang 4 meter. Dan kenapa 3 kali 4 12, kenapa tidak menjadi 16? Karena sebagiannya memang untuk fasilitas lorongnya nih ya. Dan masing-masing kamar kos ini ada balkonnya. Jadi ada 6 tower hunian yang bisa Bapak Ibu lihat, dari tower A, tower B, C, D, E, dan F. Dan untuk tower G ini adalah tower komersil, dimana di sini juga ada unit kamar yang disewakan untuk tamu-tamu dari para penghuni kos, seperti orang tua yang menjenguk anaknya yang kuliah misalkan, itu ya Bapak Ibu. Dan ini marketing officernya, marketing office maksud saya. Dan ini untuk masjidnya nih, ini desain masjidnya. Jadi tower ini sendiri dipisah ya Bapak Ibu. Jadi ada yang tower untuk akhwat dan tower untuk ikhwan. Jadi satu tower ini hanya dihuni oleh perempuan saja, ada yang dihuni oleh laki-laki saja, jadi dipisah. Dan keamanannya sangat ketat. Kalau kita bicarakan tentang sarana prasarana yang ada di The Kos Indonesia ini, antara lain alarm darurat, sprinkler system, dan smoke detector yang melekat ke bangunan. Untuk sumber air bersihnya PDAM plus sumur air dalam. Jadi untuk pasokan air bersih ke seluruh kamar memakai sistem roof tank, yang dengan sistem tersebut akan dapat menyesuaikan debit air dan kecepatan air yang disalurkan ke setiap kamar kos. Untuk air limbahnya sendiri sudah juga akan dibangun sistem yang air limbahnya itu tidak langsung dibuang ke sungai ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk drainasenya sudah masuk ke dalam tata ruangnya. Sarana prasarana yang lainnya ini yaitu berupa lahan parkir dan lift yang digunakan bermerek ThyssenKrupp yang insya Allah sudah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dengan kapasitas 15 orang. Juga disediakan genset yang akan disediakan sebanyak 2 unit dengan kapasitas total sebesar 800 kV ampere. Jadi buat Bapak Ibu sahabat villa yang memang mau berinvestasi di sini, memiliki jasa penyewaan kamar kos, dapat Bapak Ibu kelola langsung atau diserahkan ke manajemen pengelolaan di The Kos ini dengan sistem profit share. Untuk ketetapan profit share-nya ini antara lain 10-20% ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu laporan dan tinggal menunggu transferan dari penyewaan kos Bapak Ibu.
tentunya juga akan dikelola dengan baik, karena nanti akan ada iuran pengelolaan lingkungan atau service charge, dan juga sinking fund atau dana cadangan bagi pengelola gedung untuk perawatan atau penggantian komponen-komponen gedung atau peralatan bersama yang dipakai seperti lift dan genset dan lain-lainnya. Besaran dana itu baru akan ditetapkan ketika nanti sudah dibentuknya perkumpulan penghuni rumah susun atau PPRS. Nanti bersama-sama dengan pihak pengelola akan menentukan biaya untuk iuran tersebut, yaitu iuran pengelolaan lingkungan, service charge, dan sinking fund. Begitu juga dengan biaya parkir akan ditentukan saat kawasan ini sudah beroperasi. Sekarang kita melihat langsung ke showcase unitnya ya Bapak Ibu. Ini salah satu showcase unit yang sudah dibangun oleh developer, jadi untuk gambaran Bapak Ibu. Jadi yang disediakan oleh pihak developer berupa kamar tidur, instalasi AC. Jadi AC-nya bukan disediakan ya Bapak Ibu, jadi disiapkan instalasinya, tinggal pasang. TV-nya juga tidak disediakan, ini untuk gambaran saja. Juga kalau untuk meja ini disediakan oleh pihak pengembang furnisnya. Dan ini jadi kita pas masuk itu langsung ketemu dengan dapur. Sangat elegan ya Bapak Ibu sahabat villa. Ini wastafelnya. Jadi untuk warnanya juga betul-betul disesuaikan. Pintunya juga PVC ya Bapak Ibu. Kuat ini. Dia UPVC bukan PVC, UPVC. Dan dindingnya juga nih keramik nih Bapak Ibu. Lengkap dengan shower. Dan kloset duduk merek Toto. Lampunya juga lampu downlight ya Bapak Ibu. Jadi desainnya juga cukup elegan, insya Allah. Ini lampu downlight. Ini juga wallpaper ya. Ini wallpaper. Wallpapernya opsional. Dan juga satu buah lemari nih, Ibu. Jadi ini furnish yang disediakan oleh developer The Coast. Dan ini untuk balkonnya.
Jadi buat Bapak Ibu yang mau berinvestasi, insya Allah ini adalah investasi jangka panjang yang menjanjikan. Dan buat putra putri Bapak Ibu yang mau kuliah di IPB pun juga insya Allah tidak akan kecewa tinggal di The Cost ini, karena insya Allah sangat nyaman. Karena selain The Cost menyediakan apartemen kos syariah ini, juga The Cost sangat peduli ya Bapak Ibu dengan bagaimana lingkungan di sini menjadi lingkungan yang Islami. Karena nanti akan ada beberapa program yang akan diterapkan di apartemen kos syariah ini, antara lain program salat subuh berjamaah, program tahfiz Quran, program bisnis syariah, jadi insya Allah putra putri Bapak Ibu bukan hanya tinggal dekat dengan kampus, tetapi juga berada di lingkungan Islami. Di sini juga banyak banget sarananya ya Bapak Ibu, sahabat villa, di antaranya masjid besar yang dapat menampung hingga 600 jamaah. Area parkirnya luas. Dan banyak sekali fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti fitness center, kolam renang syariah, jadi ini adalah investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Dan salah satu fasilitas menarik yang disediakan oleh pihak developer adalah stable berkuda. Nanti kita lihat kudanya ada di sebelah sana ya. Ini stablenya dulu, nanti kita lihat kudanya. Ini stablenya. Nah ini ya, baru datang lagi nih. Jadi benar-benar ini untuk Tower C sedang dikejar pembangunannya. Jadi buat Anda Bapak Ibu yang memang ingin memiliki investasi menjanjikan di masa pandemi ini, bisa langsung segera ke sini. Bapak Ibu miliki sisa dari stok yang ada di Tower C sekitar 20-an unit. Masih ada kamar kos yang view-nya menuju ke view indah Gunung Salak. Nah ini aktivitas pembangunannya ya Bapak Ibu sahabat villa. Jadi saya sampaikan lagi, untuk cara pengelolaan kamar kosnya dapat Bapak Ibu kelola sendiri atau dapat dititipkan pengelolaannya ke manajemen apartemen kos syariah atau rental manajemennya. Sistemnya profit sharing antara pemilik dan pengelola kawasan sekitar 10-20%, 10 atau 20% untuk pihak pengelola, 80 atau sampai 90% untuk pemilik kos. Dan akan dibuatkan kontrak kerjasama antara pemilik kos dengan pengelola kawasan.
Baik Bapak Ibu, jangan sampai kehabisan unitnya ya di tower C. Tapi kalau Bapak Ibu mau di unit tower yang lain, insya Allah masih tersedia di tower A, B, C, A, B, D, E, F, dan G. Sekarang kita lihat dulu ya kuda-kuda yang ada di apartemen Kos Syariah. Nah, ini salah satu kudanya Bapak Ibu, sahabat villa. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video kami dari channel YouTube Sultan Property. Tetap semangat dalam mencari properti halal tanpa riba. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa unit total. Jadi kalau yang ini 20 saya kayaknya 20 itu 500 ribu sekitar 600 sekian. 600-an. Sekitar 600-an unit total. Jadi yang akhirnya sekarang terpusat itu di tower C, sisa lantai atas doang, jumlahnya 26 unit. Kalau ini masih 100-an, ini 100-an tower A. Nah, berarti yang banyak lagi nih Pak. Ini yang blok santai. C ini sebelah mana Pak? C sana. Di sini ya. C ya. Nah, sekarang sisa 26 ya Pak. Yang pojok sana itu C, depannya ini D itu yang ini. Yang agak Ini C, kita berarti di sini C. Kita lagi di sini kita sekarang. di sini. Ya. Jadi ngeliatnya kan gini nih. Kayaknya gini. Nah, Gini ya. ya kan? Ya. Ini kan gini nih, Ya, kita nih posnya. ya. Jadi gini kan. Urutannya C, C, D, D, A. lalu A. Baru nanti B, E, F, G. Nah, yang apa namanya, yang fasilitas komersil, olahraga itu tadi di sini kan, di D. Penjualnya dilakukan semua. CDA, CDA, kita open CDA. Karena tersisanya tinggal lantai atas, ada konsumen yang nggak mau, malahan lebih gampang lantai 3, 4 ya udah nggak ada. Mau dia pindah ke ini atau ke A. Sebetulnya yang jadi inian concernnya konsumen juga selain itu masalah view. Kalau view-nya ada pertanyaan itu, umumnya mau ngambil daerah view gunung ya sarannya pasti arahin ke sini kan. Karena gunungnya berarti pasti ada di sana nih. Nah, kalau ini berarti view-nya IPB, bukan IPB lah ya, mungkin view warga lah. Warga itu ke arah sana kan view-nya. Nah, kalau ke sini ini view dalam, view kawasan. Karena kan gedung ketemu gedung. Berarti yang sekarang masih lagi dipasarkan, yang masih Yang C, ada view gunung yang A ya Pak. Sarannya A. C udah habis ya Pak. Yang C tinggal lantai atas. Ada beberapa unit posisinya, cuman nggak terlalu langsung kayak A. Kalau A kan tanpa halangan, langsung kan, nggak ada gedung lagi. Kalau yang C, posisi ini dia terhalang sama ini nih,
Ya walaupun yang ujungnya, saya lupa yang ujungnya masih ada yang available kayak. Paling yang di Gunung Benar yang itu doang. Yang pojok atau nomor 2. Karena berikutnya pasti udah atap gedung. Tapi masih ada apa ya? Saya nanti cek, saya lupa kalau yang posisi paling atas yang C. Yang kosong. Kita target Tahun 2022 akhir. Estimasinya di Desember, November Desember 2022. Ya, kurang lebih karena pekerjaan ini kan yang D dulu. Yang D yang tahun depan pertengahan. akhir tahun. Pertengahan tahun depan. Terus kemudian ini yang akhir tahun depan. Berarti sisa di gedung C yang nanti mau jadi tahun ini, akhir tahun ini yang bisa serah terima itu masih ada di blok C ya Pak. Total masih ada 26 unit ya Pak. 26. Janjinya yang bisa disampaikan pertengahan tahun ini. Total tahun ini Apa? Kalau yang itu nanti yang Oktober tadi, November ya tadi. akhir tahun Karena nanti. baru kan ya. Kalau yang Desember lama-lama ya. mulai Juli. Yang lama-lama mulai Juli karena serah terimanya bakalan makan waktu kan beberapa bulan bukan. Ya. Ada 300 konsumen yang serah terima dari Juli, Agustus, September, Oktober estimasi kita baru beres tuh. Berarti kalau konsumen mobil sekarang masih ada 26 unit yang bisa terima tahun ini. Ya. Kalau yang C masih kita serah terima tahun ini ya, di akhir tahun. Nah, yang 26 tadi itu. Kalau yang lain, yang D berarti serah terima mulai dari pertengahan tahun depan. Ya, yang A di akhir tahun 2022. Yang D pertengahan tahun depan serah Ya. terimanya, Yang kemudian ini yang akhir A tahun di depan. akhir tahun 2022. Iya. Estimasinya seperti itu. Ini kan udah semua tinggal dalam sini maksudnya gini ketemu aja udah di kolonial Unitnya karena berapa kami lagi di silakan. Bogor. Kalau minat, atau buat mainnya ya. Dan kita Jam berapaan tuh dah kira-kira? Nah, Ini jam 3 nih. untuk kamar tidurnya sudah tersedia Ya udah nanti kasur, tempat tidur dan ada laci dua ya Bapak Ibu. Laci dua. Lalu wallpaper. Nah ini ada opsional ya, opsional jadi wallpaper opsional. Artinya ada tambahan. Nah ini tidak termasuk TV ya Bapak Ibu ya. TV tidak termasuk. Lalu pajangan ini tidak termasuk. Yang termasuk bantal, guling, kasur termasuk. Ya, bed cover termasuk. Lalu meja sudah termasuk. Nah, meja, lemari tidak berikut AC ya. Cuma Bapak Ibu juga bisa opsional nggak mau tanpa tempat tidur, kasur, meja, lemari. Jadi harganya kita minus 10 juta ya. Seperti itu. Nah ini untuk yang zinc, tempat cuci piring seperti ini. Ada lacinya 3, ada lacinya 3, ada raknya juga, tidak termasuk sama kacangannya ya. Lalu lantainya granit. Untuk yang C itu di sini migros 16 meter persegi. Nah ini perbedaannya dengan yang ada yang satu di lantai itu ada yang 19 semi grossnya ukurannya 19 meter persegi. Itu lebih lebar. Jadi ukurannya 3,7 kali 4. Kalau yang standar
3 kali 4, jadi aktualnya 12 meter persegi, 3 kali 4, 3 lebar, kemudian panjangnya 4 berikut balkon ya. Jadi Bapak Ibu dapat balkon ukuran 1 kali 2 meter, 1 kali 2 meter ya. Balkonnya menjorok ke dalam ya, jadi Bapak Ibu ini berkurang ya, berkurang ya. Ini kamar contohnya untuk apartemen ini. Kemudian kita coba ke kamar mandi. Nah ini kamar mandinya ukuran 2 kali 2, 1,5 kali 1,5 ya. Satu setengah kali 1,5, cuma terpotong sama fondasi ya. Jadi 1,5 kali 1,5. Nah ini kalau ditutup bebas, tidak menghalangi keluar masuknya orang. Kemudian kloset merek Toto ya. Kemudian diberi ada rak ya. Kemudian sudah tersedia shower ya, dan ini shower untuk mandinya sudah tersedia juga. Kemudian dinding keramik berbeda corak. Nah ini putihnya itu terkesan elegan ya Bapak Ibu ya. Lalu sudah tersedia exhaust fan ya, jadi untuk sirkulasi udara juga tidak ada masalah. Kamar mandi akan terasa lebih segar walaupun memang berada di dalam gedung ya, ya. Untuk pintu sendiri ini bahannya dari PVC, jadi PVC cukup elegan, warnanya putih dengan bercorak garis-garis. Ini cukup elegan ya. Itu handle-nya dibuka dan terbukanya ke dalam. Untuk lemari yang kita sediakan satu lemari, 2 handle pintu ke kanan dan ke kiri dengan 1 rak besar kurang lebih 1,5 kali 1,5 meter ya, dan untuk gantungannya 1. Baik. Nah ini cukup elegan, bahannya juga cukup kokoh, desainnya, warnanya, coraknya abu-abu, garis coraknya abu-abu, garis-garis terkesan mewah elegan. Lalu untuk zinc-nya ada di bawahnya, ada lemari, itu laci terdiri dari 3 laci ya. Dan masih ada lemari lagi. Bapak bisa berpindah properti, jangan tunggu lama lagi menyimpan barang-barang ya.
Pencahayaannya cukup terang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini karena sisanya hanya tersedia 20-an menit lagi untuk di tower yang sedang dibangun di belakang kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.